Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 2. Yang akan saya bahas kali ini ada di halaman 36, 37 hingga 38. Ayo kita menalar itu ya. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mengerjakan ayo kita amati ini, kita baca dulu keterangannya di bagian atasnya ya. Yuk. Kegiatan 6.6 menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Salah satu dari segitiga khusus lainnya adalah segitiga dengan besar ketiga sudutnya adalah 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Bagaimana cara kita menentukan hubungan panjang ketiga sisi pada segitiga ini? Sama halnya pada segitiga siku-siku sama kaki, kita bisa dengan mudah menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat meskipun hanya diketahui salah satu panjang sisinya. Untuk mengetahui bagaimana caranya, lakukan kegiatan berikut. Oke. Ayo kita amati. Perhatikan gambar ABC. Perhatikan segitiga ABC ya pada gambar 6.20 di samping. Ini dia ABC. Kemudian di sini ada titik D, siku-siku ya di sini. Oke, ini dia gambar 6.20. Nah, segitiga ABC adalah segitiga sama sisi, berarti ketiga sisinya sama. AB panjangnya sama dengan BC, panjangnya juga sama dengan AC. Jadi ketiga-tiganya ini panjangnya sama ya. Kalau misalnya di sini 7 cm, berarti yang ini juga 7 cm, di sini juga 7 cm. Begitu kan segitiga sama sisi ya. Kemudian garis CD adalah garis simetri segitiga ABC. Ini dia garis CD, garis berwarna biru yang putus-putus ini. Garis simetri adalah garis yang membagi dua bagian pada sebuah bangun ya menjadi sama besar. Oke, ini seandainya dilipat, B ini akan ketemu dengan A ini ya. Jadi ini bagian yang sebelah kiri, ini sama persis atau sama besar dengan bagian yang sebelah kanan, dipisahkan oleh sebuah garis simetri, yaitu garis CD. Oke, kita lanjutkan nomor 1. Pertanyaannya, berapakah besar ketiga sudut segitiga ABC? Baik, langsung saja ya kita kerjakan dulu untuk soal nomor 1. Caranya di sini akan Kak Sari gambar ulang ya segitiga ABC di kertas yang berbeda. Nih ya, aku udah buat gambar segitiga sama sisi ya, segitiga ABC. Di sini Kak Sari buatnya bahkan dengan ukuran yang presisi ya, Dek. Ini untuk alasnya ini panjangnya kelihatan nggak tuh? 4 cm ya. Ke sini panjangnya AC juga 4 cm ya. Panjangnya BC juga 4 cm. Ini menandakan segitiga ABC punya kita ini adalah segitiga sama sisi. Ketiga sisinya sama panjang, yaitu sama-sama 4 cm ya. Ini sama panjang. Kayak gitu kan. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan nomor 1. Berapakah besar ketiga sudut segitiga ABC? Oke. Masih ingatkah kalian, total sudut pada sebuah segitiga adalah 180 derajat ya. Total sudut sebuah segitiga adalah berapa? 180 derajat. Nah, karena ini tadi adalah segitiga sama sisi, berarti ketiga sudutnya besarnya sama. Oke, ketiga sudutnya besarnya sama. Kan itu ya ciri-ciri segitiga sama sisi ya. Selain ketiga sisinya sama panjang, ketiga sudutnya juga sama besar. Sehingga besar masing-masing sudutnya adalah ya 180 ini dibagi 3. Berapa? 60 derajat ya. Jadi sudut A ini 60 derajat. Sudut B juga 60 derajat. Sudut C juga 60 derajat. Sampai situ ya, sudah terjawab. Jadi, untuk pertanyaan nomor 1, berapakah besar ketiga sudut segitiga ABC? Jawab saja ya, sudut A 60 derajat, sudut B 60 derajat, sudut C juga 60 derajat. Itu untuk pertanyaan nomor 1. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nomor 2, pertanyaannya, berapakah besar sudut di bawah ini? A.
sudut ACD. Sudut ACD itu yang ini, Dek. Dari titik A kita ke C, terus ke D, ya. Berarti yang di sini. Ini ya, nanti sudut ACD. Kemudian B, sudut ADC. Berarti dari A ke D, terus ke C. Nah, yang tengah-tengah ini kan hurufnya D ya. Berarti yang di sini besarnya. Oke, inilah sudut ADC yang ini. Oke. Yang C, sudut BCD. Berarti dari B ke C terus ke D. Karena tengah-tengahnya ini adalah huruf C, berarti yang ditanya yang ini ya. Ini dia. B C D. Berarti ini. Oke. Nah, yang terakhir untuk yang D, sudut BDC. B D C. Nah, berarti yang ini. Ya, di sini udah ada tandanya nih, tanda siku-siku. Siku-siku itu berapa derajat? Jelas ya, siku-siku itu adalah 90 derajat. Berarti ini langsung aja. Besar sudut D adalah besar sudut BDC adalah 90 derajat. Kayak gitu ya, karena ini ada tanda siku-sikunya. Kemudian, kalau di sini siku-siku, berarti sudut yang bertolak belakangnya sebelah sini juga pasti siku-siku. Nah, ini tadi sudut apa? ADC. Nah, yang ini ya, ADC juga siku-siku. Mana? Ini dia. Ini juga siku-siku. Siku-siku itu 90 derajat. Oke, sekarang sudut ACD. Perhatikan, di sini Kak Sari sudah buat gambarnya ya. Untuk sudut ACD itu adalah sudut yang di sini. ACD. Berarti kan yang ini. Ya, segini aja nih. Memang setengahnya aja. Tadi kalian masih ingat nggak? Kalau penuh, nah segini ini tadi berapa derajat? 60 derajat. Berarti kalau hanya separuhnya aja atau setengahnya aja, ya setengahnya 60 ya. Atau 60 derajat dibagi 2. Sama dengan berapa? 30 derajat. Yang ini. Nih, besar sudutnya adalah 30 derajat. Oke, kalau yang di sini 30 derajat, berarti yang ini berapa? Ya sama ya, 30 derajat juga kan? 30 tambah 30 pas 60 derajat. Oke, tinggal kita jawab aja kalau gitu. Untuk sudut ACD 30 derajat ya. Taruh sini 30 derajat. Untuk sudut BCD yang ini juga 30 derajat. Udah selesai gitu. Ya, jadi kalau digambarkan secara penuh, nah di sini sudut yang merah ini 90 derajat, sudut yang kecil sini 30 derajat, nah yang di sebelah sini 60 derajat. 60 derajat kan dari yang ini tadi. Memang ya, sudut B sudah diketahui ya, dari yang nomor 1 tadi 60 derajat. Untuk itu nanti selanjutnya kita akan mengenal segitiga sesuai yang dibahas di halaman 36 ini, yaitu segitiga yang memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Kalau digambarkan seperti ini. Ini dia ya. Ini sudut 60 derajat, yang di sini sudutnya 90 derajat, ini sudutnya 30 derajat. Jadi pembahasannya nanti akan fokus pada segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat dan 90 derajat. Dari mana? Ya dari yang sudah kita jawab nih tadi, ya. Cukup jelas? Ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar dulu ya. Nanti Kak Sari bantu jawab bagian mana yang masih bikin kalian bingung. Nah, sementara untuk jawaban nomor 1 sudah ini tadi, masing-masing sudut besarnya 60 derajat. Untuk jawaban nomor 2 juga sudah terjawab ya. Sudut ACD 30 derajat, kemudian sudut ADC 90 derajat karena ini siku-siku. Kemudian sudut BCD juga 30 derajat. Terakhir sudut BDC 90 derajat ya. Di sini siku-siku juga. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, bagaimanakah panjang ruas garis AD dan BD? Oke, pakai gambar ini ya. Panjang ruas garis AD dan BD adalah, nah gini, kalian masih ingat nggak? Tadi gambarnya Kak Sari itu menggunakan contoh ukuran panjang sisinya adalah 4 cm masing-masing ya. Ini 4 cm, terlihat ya. Kemudian yang di sini panjang BC juga 4 cm tuh ya, dari 0 sampai 4 ini. Kemudian panjang AC juga 4 cm. Nih ya, dari 0
Oke, ini sampai 4 sini ya. Nah, ini contohnya Kak Sari ya. Ini kan segitiga sama sisi. Jadi panjang ketiga sisinya kan harus sama. Kalau punya Kak Sari kan contohnya 4 cm. Berarti kalau dari A ke B ini 4 cm. Oke. Maka dari A ke D saja berapa? Ya, ini kan garis simetri itu membagi dua sama besar ya, bagian kiri dan bagian kanan. Berarti ini juga nanti sama besar. AD dengan BD atau di sini ya, AD dengan BD ini sama ya. Nih, sama. Dalam hal ini berapa senti? Ya tinggal 4 senti ini dibagi 2. Berarti masing-masing 2 senti. Ini juga 2 senti. Coba kita lihat pada penggaris, benar nggak? AD 2 senti. Tuh, betul ya. Nih, 2 cm. Kemudian BD juga 2 cm. Tuh, dari 2 ke 4 nih, juga 2 cm. Betul ya? Jadi kesimpulannya, panjang ruas garis AD dan BD adalah sama. Gitu, sama. Jadi seandainya nanti kalian bikin contoh ya, gambar segitiga sama sisinya agak besar dengan panjang sisinya masing-masing 7 katakanlah ya. Maka di sini AB 7, BC juga 7, AC juga 7 cm. Berarti nanti panjang AD ini adalah 7 dibagi 2, ya 3,5 cm. Panjangnya BD juga 3,5 cm. Intinya panjang ruas garis AD dengan ruas garis BD haruslah sama ya, kayak gini. Ini untuk soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4. Berapakah perbandingan panjang sisi BD dan AB? Oke, kemudian berapakah perbandingan panjang sisi BD dan BC? Satu persatu, ini dulu perbandingan panjang sisi BD dan AB. Kita lihat ini ya, perbandingan panjang sisi BD dan AB adalah, nah pakai gambar nomor 3 tadi lagi aja. BD itu yang ini ya, dari B ke D berapa? 2 cm. Sementara AB itu dari A ke B ya, ini dia 4 cm. Berarti berapa banding berapa? 2 cm banding 4 cm ya. Nah, kalau disederhanakan 2 banding 4 itu menjadi berapa banding berapa, Dek? 1 banding 2 gitu ya. Jadi BD-nya itu lebih kecil ya, hanya 1 bagian. Kemudian AB-nya 2 bagian, ya kan? Nih coba Kak Sari kasih oret-oretan di sini ya. 2 cm banding 4 cm. Karena cm dengan cm sama boleh dicoret. Tersisa 2 banding 4 ya. 2 dibagi 2 adalah 1, 4 dibagi 2 adalah 2. Tuh, jadi 1 banding 2 sini gitu. Jelas ya? Jadi nanti kalau punya kalian misalnya tadi contoh yang lain ya, panjangnya BD 3,5 cm, panjangnya AB kan pasti 7 cm. Nah, 3,5 cm dengan 7 cm itu juga 1 banding 2. Selalu kayak gitu, Dek. Ya. Nah, lanjut masih soal nomor 4. Sekarang berapakah perbandingan panjang sisi BD dan BC? Oke, sekarang BD dibanding BC. BD itu tetap yang ini 2 cm. Nah, BC masih ingat nggak berapa ukurannya? Tadi pun sudah kita ukur pakai penggaris ya. Ukurannya adalah 4 cm. Iya dong, dia ukurannya sama persis dengan AB. Nih, 4 cm. Kan segitiga sama sisi. Nah, sehingga BD dibanding dengan BC ya sama 1 banding 2. Dengan kata lain, BC ini panjangnya 2 kali lipatnya BD. Jadi misalnya nanti BD-nya ini ketemunya 5, maka BC adalah 10. Kalau BD 6, maka BC adalah 2 kalinya 6, 12. Kayak gitu. Karena punya kita BD adalah 2, maka betul BC-nya adalah 4. Kalau ditulis perbandingannya, ya 1 banding 2. Sama dengan yang ini tadi. Ya, tinggal dicatat. Nah, kayak gini, perbandingan panjang sisi BD dan BC adalah 1 banding 2 juga ya. Gitu. Ini menjawab pertanyaan nomor 4. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Perhatikan segitiga BDC. Oke, segitiga BDC kalau digambar punyanya Kak Sari yang ini ya, BDC. Oke, ini kita arsir.
Nanti digambar ulang juga boleh ya. Nah, sekarang jika diketahui panjang BC sama dengan 20 cm, tentukan A. Panjang BD, B. Panjang CD. Biar enak digambar ulang aja ya, seperti ini. Nah, gambarnya kayak gini ya, segitiga BDC. Ini tadi masih ingat ya, di sini kalau dibicarakan sudutnya ini 60 derajat, yang ini siku-siku 90 derajat, yang di sini 30 derajat. Oke, tetapi tidak diminta untuk besar sudutnya kok. Kita disuruh menghitung panjang sisi. Di sini jika diketahui panjang BC 20 cm. Oke, BC 20 cm. Yang ditanya untuk yang A, tentukan panjang BD. Panjang BD itu yang di sini. Ya, ini dia. Untuk yang B, panjang CD. Panjang CD itu ini. C ke D yang di sini. Oke, yuk kita hitung satu persatu dulu. Paling gampang kita akan menentukan panjangnya BD. Tadi kalian masih ingat kan? Perbandingan antara BD dengan BC berapa, Dek? Ini yang bawah ini dibanding dengan yang miring adalah 1 banding 2. Artinya kalau BC-nya 20 cm gitu, kira-kira BD-nya berapa cm? Ya gampang, 2 jadi 20 itu kan dikali 10 ya. Kali 10. Berarti 1 juga harus dikali 10. 1 kali 10 berapa? Ya 10. Nih, sudah terjawab. Jadi panjang BD adalah 10 cm. Gitu ya. Nah, sekarang panjang CD. Kalau panjang CD ini kita menggunakan teorema Pitagoras. Masih ingat kan? Nah, ini 10 cm kita misalkan sebagai A, 20 cm ini sebagai C. Nah, yang ditanya adalah B. B-nya ini berapa centimeter? Teorema Pitagoras berbunyi di sini ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, karena yang dicari adalah B, ini berarti langsung aja kita modifikasi. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Yuk kita hitung ya. Untuk B kuadrat tetap tulis dulu sama dengan, nah sekarang masukkan angkanya, C kuadrat. Tadi C-nya adalah yang ini, 20 cm. C itu selalu sisi miring ya, Dek ya, hipotenusa. Kalau A sama B boleh bolak-balik, tapi kalau C nggak boleh ketukar-tukar. C itu harus yang sisi paling panjang, sisi miring atau disebut hipotenusa. Oke, ini C-nya adalah 20 cm. Berarti C kuadrat ya 20 kuadrat gitu ya. Sentimeternya nggak usah dulu. Dikurangi A kuadrat. Nih, A-nya adalah 10 cm. Berarti A kuadrat ya 10 kuadrat. Kayak gitu. Tinggal dihitung ya. Berarti B kuadrat sama dengan 20 kuadrat itu artinya 20 kali 20 ya 400 dikurangi 10 kuadrat artinya 10 kali 10 100. Maka B kuadrat adalah 400 kurangi 100 yaitu 300. Oke, B kuadrat sama dengan 300. Maka B sama dengan apa? Akar dari 300. Nah, akar dari 300 ini bisa disederhanakan menjadi akar 100 dikali 3. Benar kan? 100 kali 3 itu 300. Nah, akar 100 kali 3 boleh ditulis kayak gini, Dek. Akar 100 kali akar 3. Oke, akar 100 kan kita tahu ya, akar 100 adalah 10 kali akar 3 berapa? 1 koma ya, berarti biarkan aja, tetap dalam bentuk akar. Jadi 10 kali akar 3. Nah, 10 kali akar 3 itu boleh ditulis gini, 10 akar 3. Satuannya sentimeter. Sudah ketemu. Jadi panjangnya B adalah 10 akar 3 cm. Kayak gitu. Kok angkanya nggak asik, Kak? Kok ada akar-akarnya gitu? Ya memang ya. Kalian belajar tentang Pitagoras harus mulai familiar sama akar-akar seperti ini. Nggak apa-apa ya. 10 akar 3 untuk nilai B-nya atau panjang CD. Ya. Yuk, kita jawab ya pada buku aja. Jadi, panjang BD adalah 10 cm dan panjang CD adalah 10 akar 3 cm. Selesai.
Sip, ya. Untuk halaman 36, ayo kita amati sudah selesai. Sekarang kita bisa beralih ke halaman 37. Halaman 37, ayo kita menanya. Buatlah pertanyaan yang terkait dengan panjang sisi segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, misalnya, bagaimana hubungan antara ketiga sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat? Bagaimana menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat jika hanya salah satu panjang sisi segitiga yang diketahui? Kalian bisa mengajukan pertanyaan yang telah kalian buat kepada guru atau teman kalian. Nah, kalian boleh membuat pertanyaan masing-masing ya, Dek ya. Kalau Kak Sari bantu bikin satu pertanyaan kayak gini aja nih ya. Oke. Apakah teorema Pitagoras tetap dipakai untuk menentukan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat? Kalau ini pertanyaan dari Kak Sari ya. Di sini kan kita tentang ayo kita menanya itu memang siswa diminta untuk membuat pertanyaan. Nah, apakah teorema Pitagoras ini tetap dipakai? Jawabannya tetap ya. Kita tadi sudah membuktikan di halaman 36 untuk menentukan panjang salah satu sisinya kita menggunakan teorema Pitagoras ya kan, yang berbunyi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, kemudian dimodifikasi. Oke, ini pertanyaannya dari Kak Sari. Kalau kalian punya pertanyaan yang lain boleh ya. Di sini kan dia tidak terbatas ya. Kalian bisa mengajukan pertanyaan yang telah kalian buat kepada guru atau teman kalian. Jadi pertanyaannya boleh lebih dari satu. Oke, sekarang kita lanjut ya ke bawahnya. Ayo kita menggali informasi. Ini dia. Untuk menjawab pertanyaan yang mungkin kalian pikirkan, lakukan kegiatan di bawah ini. Berikut adalah tabel yang berisi tentang panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Gunakan teorema Pitagoras untuk melengkapi tabel berikut. Ini dia tabelnya. Nah, ini dia tabelnya ya, Dek ya. Di sini panjang sisi siku-siku terpendek. Di sini ada angka 1. Ini artinya satu satuan. Kemudian kita disuruh mengisi panjang hipotenusanya berapa satuan, panjang sisi siku-siku yang lainnya berapa. Nah, kalau panjang sisi siku-siku terpendeknya jadi 2, nanti hipotenusanya berapa, panjang sisi siku-siku yang lainnya berapa, dan seterusnya ya sampai 10. Ini kita lengkapi semua. Nah, cara melengkapinya digunakan teorema Pitagoras, harus menggunakan teorema Pitagoras. Untuk menggunakan teorema Pitagoras itu kita harus tahu dua buah sisi ya. Harus ada dua buah sisi yang diketahui. Karena ini masih hanya satu yang diketahui, berarti kita harus cari tahu satunya lagi. Paling gampang kita bisa menentukan sisi yang ini ya, panjang hipotenusa atau sisi miringnya. Oke, kalian masih ingat dengan gambar segitiga BCD yang seperti ini, kan? Tadi kalau di contohnya Kak Sari, BD itu 2 cm, BC-nya berapa cm? 4 cm kan? Artinya BC ini haruslah 2 kali lipatnya dari BD. Bener ya? Berarti tinggal gampang. Ini kan sisi yang terpendek, BD ini yang terpendek. Kalau sisi terpendeknya kita tahu, maka hipotenusa atau sisi terpanjangnya kita tahu. Tinggal dikalikan 2 aja gitu. Nah, pada soal di sini ya, sisi terpendeknya adalah 1. Ini sisi terpendeknya adalah 1 satuan pokoknya. Maka hipotenusanya atau sisi terpanjangnya berapa? Ya 1 dikali 2. Sini 2. Nah, maka ini kita isi. Panjang hipotenusanya 2. Dah, nanti kalau panjang sisi siku-siku terpendeknya udah tahu, panjang hipotenusa juga udah tahu, maka panjang sisi siku-siku yang lain, yaitu CD ini, kita hitung menggunakan teorema Pitagoras. Kayak gitu ya. Nah, sebelum menentukan panjang sisi siku-siku yang lain, kita lengkapin dulu aja tabel yang di sini ya, biar gampang. Caranya langsung aja kan, panjang sisi siku-siku terpendek ini kalikan 2, taruh di sini jawabannya. 1 kali 2, 2.
Berarti yang ini, kalau di sini 2, maka di sini nanti ya 2 kali 2, 4. Ini 3 kali 2, 6. Kayak gitu aja. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. 6 kali 2, 12. 7 kali 2, 14. 8 kali 2, 16. 9 kali 2, 18. Terakhir 10 kali 2, 20. Oke, sudah terisi. Nah, sekarang kita mau menghitung panjang sisi siku-siku yang lain. Yuk, menggunakan teorema Pythagoras ya. Ini dulu, panjang sisi siku-siku terpendeknya 1. Ini kita anggap sebagai A. Nah, di sini panjang hipotenusa itu harus selalu dianggap sebagai C. Nah, masih ingat teorema Pythagoras berbunyi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Karena yang diketahui adalah A dan C, berarti yang dicari adalah B. Ya, kita modifikasi ya. Berarti kalau gitu B kuadrat sama dengan C kuadratnya ini dikurangi dengan A kuadrat. Kenapa C kuadrat dikurangi A kuadrat? Karena kan C itu selalu nilainya yang paling besar, yang paling panjang ya. Yang paling besar dikurangi dengan satunya lagi. Nggak boleh A kuadrat kurangi C kuadrat, nggak boleh ya. Jadi B kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat. Sekarang tinggal kita masukkan aja. B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di sini C-nya 2, berarti ya 2 kuadrat kurangi A kuadrat. A-nya adalah 1, berarti 1 kuadrat. Sama dengan 2 kuadrat adalah 4, dikurangi 1 kuadrat adalah 1. 4 kurangi 1 berapa? 3 ya. Nih, B kuadrat sama dengan 3. Berarti B saja adalah akar 3. Dah selesai. Ini ketemu B-nya akar 3. Kita pindahkan pada tabel. Sini, akar 3. Sekarang untuk ukuran yang lain, panjang sisi siku-siku terpendeknya 2, panjang hipotenusanya 4. Pakai gambar boleh, mau langsung juga boleh. Untuk latihan kita gambar sekali lagi aja ya, supaya lebih paham. Ini. Nah, gambarnya kurang lebih aja, nggak perlu sesuai dengan panjangnya ya dek. Yang penting kita letakkan angka-angkanya bener aja gitu. Ini B, C, D. Tadi panjang sisi siku-siku terpendeknya 2, panjang hipotenusanya 4. Letakkan di sini, ini 2, di sini 4. Sekalian kita misalkan yang ini sebagai A, 4 ini sebagai C. Yang dicari B, ya. Kita masukkan ke rumus ya. Langsung rumus modifikasi aja. B kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat. C-nya kan 4, berarti 4 kuadrat. Kurangi A kuadrat. A-nya 2, berarti ya 2 kuadrat. Maka B kuadrat sama dengan 4 kuadrat adalah 16, dikurangi 2 kuadrat adalah 4. 16 kurangi 4 berapa? 12 ya. Berarti B kuadrat sama dengan 12. Oke, B kuadrat sama dengan 12. Berarti B sama dengan akar dari 12. Nah, akar 12 ini kita sederhanakan bentuk akarnya menjadi gini deh. Akar berapa kali berapa ya? 4 deh ya. 4 kali 3. Bener kan? 4 kali 3 itu 12. Nah, akar 4 kali 3 boleh ditulis menjadi akar 4 kali akar 3. Kita tahu akar 4 adalah 2 kali akar 3 itu koma-koma, biarin aja dalam bentuk akar 3 gini. Nah, 2 kali akar 3 itu boleh ditulis 2 akar 3. Selesai. Jadi ini B-nya ukurannya adalah 2 akar 3. Ya, kita pindahkan ke sini. 2 akar 3. Lanjut, untuk yang ukurannya 3, ini yang terpendeknya 3, hipotenusanya 6. Maka panjang sisi siku-sikunya yang lain kita hitung. Yuk. Kalian mau coba ngitung sendiri dulu boleh loh ya, boleh. Di pause dulu videonya, kemudian dikerjakan sendiri. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, di play lagi, dicocokin sama jawabannya Kak Sari. Yang seperti itu akan lebih efektif untuk hasil belajar kalian nanti. Ya, ini panjang sisi terpendeknya 3, hipotenusanya 6. Ini kita misalkan sebagai A, 6-nya ini sebagai C, yang kita cari adalah B-nya di sini.
Yuk, langsung aja. B kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat. B kuadrat sama dengan C-nya adalah 6, berarti 6 kuadrat kurangi A kuadrat. A-nya adalah 3, berarti 3 kuadrat. B kuadrat sama dengan 6 kuadrat adalah 6 kali 6 ya, 36. Kurangi 3 kuadrat itu artinya 3 kali 3 ya, 9. Sehingga B kuadrat sama dengan 36 dikurangi 9, yaitu 27. Nah, ya, B kuadrat sama dengan 27, berarti B saja sama dengan ya akar 27. Nah, akar 27 ini boleh kita pecah menjadi akar 9 kali 3. Ya, nah akar 9 kali 3 boleh ditulis menjadi akar 9 kali akar 3. Akar 9 itu adalah 3 kali akar 3, tetap aja akar 3. Nah, 3 kali akar 3 boleh ditulis langsung menjadi 3 akar 3. Jadi, B-nya di sini ketemu 3 akar 3. Kita pindahkan ya. 3 akar 3. Oke, kita lihat polanya dulu ya. Kalau panjang sisi siku-siku terpendeknya 1, ternyata panjang sisi siku-siku yang lain adalah akar 3. Oke. Nah, kalau 2, di sini 2, ternyata di sini hasilnya adalah 2 juga, akar 3. Kalau di sini 3, ternyata panjang sisi siku-siku yang lain juga 3. Terus ada akar 3. Nah, kalau ini 4, kira-kira nanti di sini berapa, Dek? Berani coba? Kalau menurut Kak Sari sih ya 4. Terus ada akar 3-nya. Semuanya ada akar 3-nya. Angka depannya ini ngikutin sisi siku terpendek. Kalau di sini 4, ya dia 4. 4 akar 3. Kita buktikan. Nanti kalau ini ternyata terbukti benar, maka untuk 5, 6, 7, 8, 9, 10 kita udah nggak perlu ngitung lagi. Tinggal angkanya ini aja, terus belakangnya dikasih akar 3. Deal ya, sampai situ ya. Kita hitung ini. Kalau panjang sisi siku-siku terpendeknya 4, panjang hipotenusanya 8. Apakah benar panjang sisi siku-siku yang lainnya adalah 4 akar 3? Ini untuk pembuktian kita. Yuk. Bikin gambarnya lagi. Di sini 4 ya, hipotenusanya 8. Kayak tadi kita misalkan ini sebagai A, di sini sebagai C. Yang dicari adalah B-nya ya. Yuk. Rumusnya, B kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat. Berarti B kuadrat sama dengan C-nya 8 ya. 8 kuadrat kurangi A kuadrat. A-nya 4, berarti ya 4 kuadrat. Maka B kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu 8 kali 8, 64. Dikurangi 4 kuadrat itu 4 kali 4 ya, 16. Nah, B kuadrat sama dengan 64 dikurangi 16. 48. B kuadrat sama dengan 48, berarti B sama dengan akar dari 48. Nah, akar 48 ini boleh kita tulis menjadi akar 16 kali 3. Benar kan? 16 kali 3 itu 48. Nah, akar 16 kali 3 boleh ditulis akar 16 kali akar 3. Kita tahu akar 16 adalah 4 kali akar 3. 4 kali akar 3 boleh ditulis menjadi 4 akar 3. Oke, jadi sudah ketemu nilai B-nya adalah 4 akar 3. Cocok nggak dengan tebakan kita tadi? Cocok ya, itu dia. 4 akar 3. Yes, berarti untuk kolom-kolom berikutnya nggak usah kita hitung, langsung aja ya. Kalau di sini 5, maka panjang sisi siku-siku yang lainnya adalah 5 akar 3. 6, berarti ya 6 akar 3. 7, berarti 7 akar 3 gitu. 8, ya 8 akar 3. Kalau 9, ya 9 akar 3. Terakhir 10, ya 10 akar 3. Yes, selesai, hemat waktu. Dan memang benar deh. Kalau nggak percaya, kalian boleh random ya. Coba salah satu. Misalnya yang ini, pasangan 7 dengan 14. Nanti ketemu nggak panjang sisi siku-siku yang lainnya ini 7 akar 3. Atau nyoba langsung yang 10 ya. 10 dengan 20, nanti apakah ketemunya 10 akar 3. Boleh kalian buktikan masing-masing. Gitu ya. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan yang bawahnya ini. Setelah melengkapi tabel di atas, jawab pertanyaan berikut.
Pertanyaannya, apakah kalian melihat pola pada panjang sisi-sisi segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat? Jika iya, bagaimanakah polanya? Iya, Dek. Kita melihat polanya ya. Kayak tadi, kalau diringkas dalam kalimat seperti ini. Polanya adalah panjang hipotenusa pada segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat selalu 2 kali. Ini bukan 2x ya, tapi 2 kali dari panjang sisi siku-siku terpendeknya. Masih ingat kan? Kalau kita geser sedikit lagi ke atas nih. Nah, panjang hipotenusa selalu 2 kali dari panjang sisi siku terpendeknya nih ya. Selalu kita dapatnya tadi kan dikalikan 2 semua ya. Benar kan ini? Ya, 5 kali 2 10, 6 kali 2 12 dan seterusnya. Terus kesimpulan satu lagi atau polanya satu lagi ini. Dan panjang sisi siku-siku yang lain pada segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat selalu akar 3 kali dari panjang sisi siku-siku terpendeknya. Ini juga pola yang kita temukan tadi ya. Kalau panjang sisi siku-siku terpendeknya 2, maka panjang sisi siku-siku yang lainnya ya 2 akar 3. Artinya 2 dikali akar 3 atau akar 3 kali 2. Makanya tadi bahasanya Kak Sari selalu akar 3 kali dari panjang sisi siku-siku terpendeknya. Jadi tinggal belakangnya aja nih dikasih akar 3 ya. Kalau di sini 3 ya ketemunya 3 akar 3 dan seterusnya itu tadi. Oke, jelas ya? Pertanyaan berikutnya, jika panjang sisi terpendek segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat adalah A satuan, berapakah panjang sisi miring dan sisi siku-siku yang lain? Ini, Kak Sari bantu jawab di sebelah sini aja ya, untuk menjawab pertanyaan yang ini, biar terlihat pada tabelnya. Kalau panjang sisi siku-siku terpendeknya adalah A satuan, kata dia nih, A satuan, maka panjang hipotenusanya atau sisi miring itu hipotenusa ya, berapa? Ya tinggal 2 dikali A, kayak gitu kan, 2A. Kemudian panjang sisi siku-siku yang lainnya, ya tinggal A ini dikali 3, nulisnya bukan dikali 3 ya, dikali akar 3, A akar 3, gitu. Cukup jelas ya. Ini untuk menjawab pertanyaan yang di sini ya, Dek. Kalian bikin kalimat sendiri boleh. Intinya jawabannya harus sama kayak gini, ya. Jika panjang sisi terpendeknya adalah A satuan, masukkan di sini panjang sisi terpendeknya A satuan, maka berapakah panjang sisi miringnya? Sisi miringnya adalah 2A. Dan panjang sisi siku-siku yang lain, panjang sisi siku-siku yang lain adalah A akar 3. Oke, sekarang bawahnya ada satu pertanyaan lagi. Apakah pola tersebut juga bisa berlaku untuk segitiga siku-siku yang lain? Jelaskan. Tidak ya, tidak. Nah, alasannya apa? Pola yang seperti itu tadi, yang kita temukan tadi, hanya berlaku khusus untuk segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Menjawabnya seperti ini. Boleh kayak gini ya. Tidak ya, pola tersebut hanya berlaku untuk segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat saja. Nah, gambar segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat itu seperti ini. Pola yang dimaksud itu kayak gini, Dek. Sisi terpendeknya adalah A, maka untuk sisi miringnya adalah 2A, dan untuk sisi siku-siku yang lainnya adalah A akar 3. Ini pola yang dimaksud ya. Menjawabnya seperti ini boleh, menggunakan kalimat kalian sendiri juga boleh. Oke ya, sudah terjawab ya, halaman 37 rampung. Sekarang kita lanjut ke halaman 38. Halaman 38, ayo kita menalar. Jika diberikan segitiga siku-siku ABC dengan besar sudut ABC sama dengan 60 derajat, ini ya, sudut ABC, berarti yang ini 60 derajat. Berapakah rasio AB yang di sini
banding BC yang di sini banding AC. AC itu berarti ini, sisi yang di sini ya, rasio. Kalau diminta rasio berarti kita harus menggunakan angka yang paling kecil, yang paling sederhana. Untuk menjawabnya, kita ingat-ingat dulu tadi pola yang sudah kita temukan ya. Untuk sisi terpendek tadi kita misalkan dengan A kan, maka sisi miring atau hipotenusanya pasti langsung ketemu 2 kali A. Dan sisi siku-siku yang lainnya adalah A kali akar 3 atau A akar 3. Nah, kalau mau pakai rasio, ini A, ini kita ganti dengan angka yang paling sederhana, tentu saja bilangan positif. Nah, bilangan positif yang paling sederhana atau paling kecil itu angka berapa, Dek? Angka 1, ya. Berarti ini A-nya kita ganti dengan angka 1. Kalau digambar ulang, boleh kayak gini, bikin dulu. Gitu ya. Nih, A-nya diganti angka 1, berarti ya di sini 1. Berarti 2A, 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2. Terus A akar 3, berarti 1 kali akar 3. 1 kali akar 3 itu ya tetap akar 3. Ini ya, berarti A, B, C. Rasionya adalah AB 1. Kemudian banding BC, BC-nya adalah 2, banding AC, AC-nya adalah akar 3. Jadi kita jawab ya, rasio AB banding BC banding AC adalah, atau sama dengan, ini ya, AB dulu, 1 banding BC, 2 banding AC. AC-nya adalah akar 3. Bukan 3 loh ya, akar 3. Akar 3 itu besarannya tidak sampai 2. Jadi kurang dari 2. 1, sekian gitu deh. Kalau kalian cek di kalkulator bisa ya. Jadi AB banding BC banding AC adalah 1 banding 2 banding akar 3. Tetap yang paling panjang adalah sisi miringnya atau BC-nya. Oke, sudah terjawab ya? Ayo kita menalarnya. Nah, sekarang di bagian bawahnya ada pertanyaan lagi. Kita cek sekalian. Ini dia, dengan menggunakan kalimat kalian sendiri, buatlah kesimpulan tentang hubungan panjang ketiga sisi dari segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sampaikan di depan kelas ya, dan bandingkan dengan jawaban teman kalian yang lain. Kalau menggunakan kalimatnya Kak Sari, kesimpulannya seperti ini. Oke, kesimpulannya, pada segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat berlaku rasio antara panjang sisi terpendek banding panjang sisi terpanjang banding panjang sisi siku-siku lainnya sebesar 1 banding 2 banding akar 3. Ini kesimpulan versi Kak Sari. Kalian bisa membuat kesimpulan dengan kalimat kalian masing-masing, tetapi intinya harus sama. Kayak gitu ya, Dek ya. Oke, udah ya. Nah, untuk bawahnya lagi itu ayo kita berbagi. Coba kita cek sekalian. Di sini, ayo kita berbagi, diskusikan jawaban, ayo kita menalar di atas dengan teman kalian. Oh, yang tadi itu yang di atasnya tadi ya, ayo kita menalar. Kemudian sampaikan hasil menalar kalian di kelas. Oke, untuk lebih memahami penggunaan rasio panjang sisi segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, amatilah contoh berikut. Ini contoh 6.11, sudah ada jawabannya secara rinci, Dek. Enak itu, diperhatikan contohnya, dipahami ya. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya, belajar sendiri bisa. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar. Tapi kalau mau bahas contoh atau mau bahas soal-soal punya kalian yang lain seputar ini, boleh gabung di grupnya Kak Sari aja ya. Chat Kak Sari di 081 456 10 9870. Masuk ke dalam grup gratis. Kalian hanya perlu mencantumkan nama underscore kelas, karena sekarang kelas 8 berarti nama underscore 8 ke nomor WA-nya ini ya. Kak Sari tunggu. Berarti sekarang waktunya pamit. Sudah selesai kan? Sesuai janji di halaman
Dari halaman berapa aja tadi, Dek? 36, 37, 38. Udah semua ya. Sampai ketemu lagi di video yang lain kalau gitu. Kalau kamu suka dengan caraku menjelaskan, silahkan video ini di-like, di-komen, di-share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.